tips and triknya biar kita tuh nggak gugup gitu kalau misalkan ngomong, public speakingnya bagus tuh gimana caranya, Kak? Awal mulanya grogi gitu kan, takut. Tapi semakin lama, semakin sering dilakukan, oh ternyata biasa aja gitu. Jadi kayak karena terbiasa aja sih. Terus juga ya belajar di depan kaca, ngomong di depan kaca gitu. Terus selain itu, Halo Dewa Muda, kembali lagi di UDW Podcast bersama aku, Adisti. Kemarin kita sudah membahas tentang alumni yang bekerja di Institut Pertanian Bogor. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih yang gak kalah spesialnya. Kebetulan dia dari mahasiswa Universitas Dharma Wacana yang masuk di Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2025. Nah, sekarang kita udah bersama Kak Niken nih. Halo Kak Niken. halo Disti. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu kakak sekarang semester berapa? Aku sekarang duduk di semester 4. Semester 4. Iya betul. Kakak prodinya apa? Aku di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dengar-dengar katanya kakak aktif banget ya nih di organisasi. Sebenarnya kalau dibilang aktif banget sih enggak ya, cuman ya itu menjadi salah satu rutinitas sih setiap harinya. Kalau boleh tahu kak, organisasi apa aja nih kak yang kakak ikutin di Universitas Dharma Wacana? Yang di dalam Iya. universitas atau di luar nih? Yang di dalam. Yang di dalam, kalau yang di dalam aku ikutnya UKM Seni atau biasa kita sebut Karya Sena. Terus juga selain itu juga aku tergabung di BEM fakultas. Untuk di luar kampus? Kalau di luar kampus, yang pastinya Ikatan Duta Bahasa ya, karena gelarku sebagai Duta Bahasa. Kemudian yang kedua, aku juga tergabung di KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Terus yang ketiga, aku juga tergabung di FLP atau Forum Lingkar Pena gitu. Wah keren banget kak. Kalau boleh tahu, aku dengar-dengar nih ya kak ya, kakak itu kayak apa sih suka nge-MC gitu ya? Oh iya, menjadi salah satu pekerjaan sampingan sih kalau itu. Oh itu kak kerja. Iya, ya sesuai hobi aja sih. Kebetulan kemarin pas PKKMB nih ya kak ya, aku ngeliat kakak nge-MC nih, kayaknya lancar banget. Itu tipsnya apa sih kak? Sebenarnya kalau tipsnya nggak ada tips khusus ya. Cuman tips dari aku tuh kayak kita harus percaya diri, itu yang pertama Disti. Terus yang kedua tuh kalau aku biasanya tuh di depan kaca selalu ngaca nih sambil bilang A, I, U, E, O supaya artikulasiku tuh jelas gitu. Nih kawan-kawan, jadi kakak ini nih sangat-sangat luar biasa banget. Public speakingnya bagus banget. Aku pengen tahu sih kak, tips and triknya biar kita tuh nggak gugup gitu kalau misalkan ngomong, public speakingnya bagus tuh gimana caranya kak? Waduh, ditanya tips dan trik ya ternyata. Aku agak bingung juga sih kalau ditanya tips dan trik itu bagaimana gitu kan. Karena dulu aku tuh demam panggung parah. Jadi kayak dengar kata aku harus maju ke depan berbicara di depan halayak kayak waduh, aku nggak bisa deh kayaknya. Tapi semakin kesini karena udah kebiasaan. Awal mulanya grogi gitu kan, takut. Tapi semakin lama semakin sering dilakukan, oh ternyata biasa aja gitu. Jadi kayak karena terbiasa aja sih. Terus juga ya belajar di depan kaca, ngomong di depan kaca gitu. Terus selain itu ya banyak-banyak baca supaya kosakata kita tuh bertambah. Itu benar-benar ngebantu banget sih. Berarti kita ngebaca itu ngebantu kita buat ngelatih public speaking yang bagus ya kak ya? Betul banget. Terus kalau untuk berani di depan umum itu gimana kak? Kalau berani jangan takut malu. Intinya pede ya Iya, kak ya? pede aja Iya, dulu heeh. gitu. Terlepas dari kita bakal diketawain atau mungkin kita akan salah, itu urusan belakang deh. Yang penting pede aja dulu. Jujur aku pengen banget nih guys kayak kakaknya ya. Bisa public speakingnya bagus, terus pede di depan umum. Pokoknya keren banget. Terus untuk ini kak, kakak kan nih masuk di Duta Bahasa Provinsi Lampung ya kak ya, Ya, betul. 2025. Itu tuh apa sih kak yang membuat kakak pengen ikut nih di Duta Bahasa Provinsi Lampung? Oke, alasan aku gabung gitu ya, Iya, heeh. mendaftarkan diri. Itu yang pertama, karena aku ngelihat lingkungannya. Sebenarnya aku pertama kali tahu Duta Bahasa itu karena ada salah satu teman aku di latihan kepemimpinan tahun 2021
itu ikut ajang ini gitu kan. Terus aku penasaran nih, aku carilah di Instagram. Setelah aku cari, oh ternyata lingkungannya benar-benar positif ya. Orang-orangnya juga bisa dikatakan hebat-hebat gitu. Bisa nggak ya aku masuk ke dalamnya gitu. Terus di tahun 2023 aku pengen tuh gabung. Waktu aku baru lulus SMA. Tapi pas aku mau gabung ternyata tuh ada minimal usia 18 tahun. Dan di situ usiaku baru 17 tahun. Ya walaupun di bulan Juninya aku udah jadi 18, cuman karena seleksinya itu di bulan 1, aku masih belum masuk kriterianya. Alhasil di tahun 2024 aku coba untuk gabung, tapi aku mengundurkan diri karena satu dan dua hal. Terus di tahun 2025 aku coba lagi. Ternyata ya alhamdulillah rezekiku di situ. Dan setelah masuk, aku benar-benar merasakan lingkungan yang positif itu tadi. Kayak aku bilang dari awal, aku pengen masuk sini karena aku ngelihat orang-orangnya tuh keren, terus juga ngelihat lingkungannya tuh positif gitu. Jadi aku ngerasa terdorong gitu kayak mereka nih bisa, seharusnya aku bisa juga dong belajar dari mereka. Itu sih yang menjadi alasan aku untuk ikut di Duta Bahasa. Berarti kakak tertarik ya kak di bidang itu? Iya, literasi. Oke. Terus kalau untuk proses seleksinya tuh gimana sih kak? Proses seleksi ya. Iya. Kalau di tahun 2025 itu aku ada 4 tahapan seleksi. Seleksi yang pertama itu ada seleksi berkas. Terus kalau yang kedua itu ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau UKBI ini sama kayak kalau bahasa Inggrisnya itu TOEFL. Nah bedanya ini untuk bahasa Indonesianya gitu. Terus yang ketiga itu aku ada wawancara, tes bakat juga sama tes keorganisasian gitu. Jadi kita kayak ditanya tentang kepribadian kita. Terus kalau yang keempat itu krida. Krida itu kita kayak buat produk gitu Adisti. Kita kayak buat produk. Kalau aku dulu buatnya buku cerita anak. Dan itu benar-benar dibuatnya berkelompok waktu tahun 2025 ya. Iya. Terus selain itu juga aku ada kayak tes wicara publik, kemudian ada tes psikolog kayak gitu. Terus kalau untuk ekspektasi kakak sendiri nih, setelah masuk dan sebelum masuk dan sesudah masuk itu gimana? Ekspektasi Iya, ekspektasi apakah kakak merasa, oh saya nih nanti kedepannya gimana ya gitu, apakah saya bisa, apakah saya bakal gugur nih, terus tiba-tiba kakak, oh alhamdulillah saya lanjut gitu lah, gimana? Itu tepat banget sih Oh, sebenarnya. kayak gitu. Jujur aku tuh kayak mikir, aduh pasrah deh. Bahkan di tahap wawancara di saat yang lain tuh deg-degan, aku enggak, karena aku kayak udah pasrah. Aku udah nggak mikirin hasil gitu, kayak aku jawab sebisaku. Kalau memang lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah wassalam gitu. Tahun berikutnya aku coba lagi pikirku. Aku udah benar-benar mempersiapkan diri untuk coba lagi tahun 2026. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku alhamdulillah keterima. Alhamdulillah banget ya kak ya. Terus untuk ini kak, kakak kan banyak banget ya kayak ikut organisasi, entah di dalam kampus atau di luar kampus. Nah itu gimana sih kak cara ngebagi waktunya? Bagi waktu ya. Iya kan biasanya kita nih kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain atau yang kayak adik-adiknya atau penonton-penonton teman-teman yang ada di sini ya, gimana caranya bagi waktu yang tepat gitu? Bagi waktu ya. Iya. Kalau aku itu ada pembagian waktunya tuh gini. Pertama itu sangat penting, bahkan juga mendesak. Terus yang kedua itu penting dan tidak mendesak. Terus juga yang ketiga itu tidak mendesak tapi dia penting. Terus yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi aku lihat skala prioritas dulu nih. Kalau memang dia penting dan mendesak, aku akan mendahulukan itu. Tapi kalau dia masih penting tapi nggak mendesak nih. Nah sedangkan ada yang mendesak tapi walaupun nggak seberapa penting ya, aku bakal mendahulukan yang mendesak dulu. Gitu, tergantung apa ya, skala prioritasku gitu. Kalau memang dia ada yang bertabrakan nih jadwalnya, contoh ketika aku di FLP atau Forum Lingkar Pena itu ada agenda di hari Minggu itu pelantikan. Kemudian di IKA Dubes itu ada rapat bulanan nih, ada rapat bulanan yang dikatakan setiap bulan itu selalu ada gitu ya. Nah, dan itu jadwalnya itu sama nih sama FLP. Aku akan lihat, sedangkan di FLP adalah pelantikanku sebagai anggota gitu atau sebagai pengurus. Otomatis aku akan mendahulukan yang di FLP. Begitupun sebaliknya, kayak kalau di IKA Dubes aku ada kumpulan rutin aja setiap minggu. Kemudian di luar aku ada jadi pemateri atau aku jadi nge-MC ya aku ngeduluan nge-MC. Kalau di IKA Dubes aku ada hal-hal penting, contoh kayak sekarang nih tahap 4. Jujur ini aku baru pulang banget dari panitia seleksi tahap 4 di Balai Bahasa Provinsi Lampung karena kebetulan sekarang lagi
dalam ajang pemilihan Duta Bahasa tahun 2026 Adisti. Makasih banget loh kak udah nyempetin waktunya ya teman-teman, kakaknya jauh-jauh loh. PP ya kak berarti kakak dari Iya, Balang ke sini. betul. Ya ampun, terima kasih banyak kak udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast ini kak. Jadi berarti kakak kalau misalkan untuk ngebagi waktu itu dijadwal ya kak ya? Iya, Ada betul. jadwalnya sendiri. Kalau hari ini aku udah ada jadwal nih, hari ini aku dapat jadwal. Oh ya nanti kita mau ada agenda ya tanggal 8, 9. Nah, untuk agenda lain yang akan mendatang, aku lihat dulu kepentingannya tuh seberapa penting gitu. Kalau memang dia nggak seberapa penting, ya pasti aku akan mendahulukan undangan yang duluan masuk gitu, atau ajakan yang duluan masuk gitu. Oke oke oke. Terus kak kalau misalkan nih kakak kan ada kegiatan, kakak masih kuliah kan? Iya, Masih betul, kuliah. Nah, jadi kalau untuk misal kakak ada jadwal kuliah dan organisasi nih kak, terus kakak lebih milih yang mana nih? Kalau misalkan emang organisasi itu penting, penting banget bagi kakak harus datang, terus tiba-tiba tabrakan nih sama jadwal kuliah gimana kak? Oke, ini sekalian tips ya untuk Iya. semua yang bakal nonton nih. Sebenarnya kita ikut organisasi itu perlu, apalagi status kita sebagai mahasiswa ya. Iya. Karena ada banyak juga kan mahasiswa kupu-kupu. Dulunya aku juga kupu-kupu selama 2 semester. Dan aku baru bergerak lagi tuh di semester 3 dan 4 sekarang. Nah, itu tuh sebenarnya jadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak apa-apa. Tapi jadi mahasiswa organisasi juga penting gitu kan. Nah, ketika kita udah memutuskan untuk ikut organisasi, kita tuh harus bisa lihat gitu ya, mana yang lebih penting antara Pertanyaannya tadi apa? Lupa saya. Oh, gimana kakak apa namanya? Kayak bagi waktunya. Kalau kita ditanya soal bagi waktu ini sekalian tips ya untuk semua para penonton ya nantinya Adisti. Tips dari saya itu kita harus tahu nih bahwasannya kita ikut organisasi sebagai status kita di mahasiswa gitu ya. Nah, ketika kita berstatus sebagai mahasiswa, kita harus tahu kepentingan kita yang paling mendesak itu apa? Yaitu pendidikan bukan? Iya, betul. Nah, jadi ketika di dunia perkuliahan itu kita ada kelas yang mungkin kita harus presentasi atau mungkin ada hal-hal lain yang penting gitu di dunia pendidikan. Sedangkan di organisasi juga kita ada jadwal nih. Kita harus lihat di dunia pendidikan kita nih cuman sekadar kelas biasa atau mungkin kelas yang cuman absen aja. Kan sering tuh kita cuman absen aja gitu kan. Atau kita harus presentasi atau bahkan kita UTS. Kita nggak boleh meninggalkan itu gitu. Jadi benar-benar dilihat gitu. Kecuali kayak contoh kita gabung di organisasi nih, kayak aku mau puncak penganugerahan contohnya ya. Iya. Ibarat mau puncak penganugerahan Duta Bahasa. Nah, ketika puncak penganugerahan Duta Bahasa, itu kan penting banget nih. Dan aku ada jadwal presentasi nih. Sedangkan presentasiku, aku ada ikut andil dalam pembuatan materi presentasi atau ada UTS. Aku bisa UTS susulan gitu kan. Nah, aku akan mendahulukan di puncak penganugerahannya. Karena kan puncak penganugerahan itu adalah hari dimana aku dilantik dan hari dimana nggak bisa terulang 2 kali gitu. Pasti ada apa ya? Ada surat izinnya juga kan untuk ke akademik gitu sih. Yang penting bisa dilihat dulu hal mendesaknya itu apa dan hal yang terpentingnya itu apa gitu. Terus kalau untuk kakak pribadi pas ikut Duta Bahasa, itu kalau misalkan kakak lagi di depan nih, itu perasaan kakak gimana sih? Waktu aku lagi ada di depan halayak ramai gitu ya. Iya. Sebelum aku masuk Duta Bahasa sebenarnya aku udah ada bekal dari organisasi ya ketika aku masih SMA. Cuman ketika aku masuk Duta Bahasa ngelihat teman-teman yang lain, wah mereka sepercaya diri itu gitu ya ternyata untuk berada di halayak ramai gitu. Aku jadi ngerasa kayak, oh energi positif mereka terbawa nih ke aku. Jadi aku ikutan berani gitu sih. Terus kalau ini kak, untuk organisasi atau kayak organisasi-organisasi yang paling berkesan untuk kakak itu apa? Di tahun berapa dulu nih? Selama kakak ini ikut organisasi? Kalau organisasi yang paling berkesan menurut aku semua organisasi yang aku ikuti itu berkesan. Karena aku ikut organisasi pasti aku lihat dulu nih kira-kira apa yang akan aku dapatkan dari organisasi itu. Ya memang sih benar kita ketika masuk di organisasi kita tuh harus punya prinsip ya bahwasannya kita harus lihat apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Tapi namanya sejatinya manusia itu pasti akan mencari apa juga yang bisa mereka dapatkan. Ketika mereka mendapatkan lingkungan yang baik atau mungkin mereka
memiliki penyemangat-penyemangat tersendiri di organisasi itu otomatis akan menjadi timbal balik yang baik bukan untuk kita. Jadi ketika kita ikut organisasi, kita harus lihat dulu apa yang akan kita dapatkan. Sehingganya kita merasa semua organisasi yang kita ikuti itu bermanfaat untuk kita. Oke. Haus Kak. Minum dulu Kak. Oke, iya. Aman. Aman? Aman. Lanjut boleh. Oke, siap. Terus kalau misalkan untuk dampak dari semua organisasi, terus kakak ikut duta gitu Kak, itu tuh dampak bagi diri kakak sendiri itu apa sih? Wah, dampaknya ini besar banget Adisti. Iya, apakah kakak makin luas wawasannya atau bagaimana Kak? Bisa jelasin ke aku, terus teman-teman kita ini kan siapa tahu kalian penasaran juga kan teman-teman, mau tahu gitu kakaknya dampaknya itu apa? Siapa tahu kalian yang masih mahasiswa kupu-kupu bisa ikut organisasi gitu kan? Gimana Kak? Dampak bagi aku tuh besar banget bagi aku tuh. Karena aku yang tadinya itu nggak berani ngomong waktu SMP, aku bener-bener nggak berani banget buat ngomong di depan. Tapi setelah aku kenal organisasi, ternyata nggak seburuk itu gitu. Aku jadi punya kebiasaan untuk berbicara di depan halayak ramai, itu yang pertama ya. Jadi aku tuh kayak punya keberanian tersendiri gitu yang tertanam di dalam diri aku. Dan setelah itu, aku juga bisa ketemu teman-teman dari beda kabupaten, bahkan beda provinsi Adisti. Bahkan beda provinsi gitu kan. Kayak teman-teman dari Bali, kemudian dari Jawa Timur, dari Jakarta. Contoh kemarin, kalau bukan karena organisasi, aku nggak akan bisa nginjekin kaki di DPR RI. Atau mungkin aku nggak akan bisa nginjekin kaki di Kemenpora pada acara kayak waktu di DPR itu acara Festival Aspirasi itu di akhir tahun 2024. Terus juga kalau di Kemenpora itu Festival Pelajar Unggulan Conference itu yang batch kedua kalau nggak salah. Ya, batch kedua. Dan di situ aku ketemu teman-teman beda provinsi bahkan dari Kalimantan Adisti. Aku rasa kalau bukan karena organisasi mungkin aku nggak akan bertemu dengan mereka. Wow, keren banget. Berarti kakak selama organisasi banyak banget ya ketemu orang-orang baru, dapat Iya, teman betul baru banget. ya Kak Betul ya. banget. Dan aku jadi tahu nih, oh ternyata sifat-sifat manusia juga ada banyak gitu kan. Kayak ternyata itu aku ngerasa aku ekstrovert, banyak loh yang lebih ekstrovert lagi gitu. Berarti banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil ya Kak ya. Betul banget. Terus kalau misalkan untuk persiapan kakak sendiri nih Kak di Duta Bahasa Provinsi Lampung ini gimana? Nah, karena tadi aku bilang aku ada ketertarikan di tahun 2023 ya Disti. Iya. Jadi aku persiapannya 2 tahun Disti. 2 tahun aku cari tahu tentang UKBI itu apa. Karena aku benar-benar ngerasa awam banget gitu dengan UKBI. Karena aku selama ini taunya TOEFL gitu kan. Kita taunya TOEFL. Tapi ternyata ada loh UKBI, kemahiran berbahasa Indonesia gitu kan. Jadi aku cari tahu tentang itu. Bahkan aku sempat bertanya-tanya dengan salah satu duta bahasa di tahun 2022 atau 2023 aku lupa. Itu namanya Kak Lulu. Kebetulan aku tahu duta bahasa itu dari beliau. Nah, aku sempat beberapa kali tanya sama beliau. Atau mungkin aku juga bahkan tanya sama yang tahun 2024, teman-teman aku yang daftar gitu kan. Yang sampai di tahap wawancara, itu wawancaranya gimana gitu. Apa yang harus aku persiapkan, itu sih. Jadi kayak aku ngerasa persiapan aku kira-kira udah matang belum ya gitu. Padahal ya 2 tahun itu waktu yang lama ya kita rasa. Tapi aku ngerasa kurang aja gitu. Berarti kakak itu sebelum masuk latihan dulu ya Kak ya? Betul. Banyak banget latihan-latihan. Entah itu kakak ngelihat dari YouTube atau Iya, gimana. betul. Oh kakak belajarnya dari situ juga? Iya betul. Ya, terus kalau misalkan untuk dukungan gimana Kak? Dukungan dari keluarga kakak gimana? Apakah mendukung? Dukungan dari keluarga. Satu hal yang patut aku syukuri adalah aku dapat keluarga yang mendukung anaknya. Aku bisa sampai di Jakarta sendirian, ya mungkin sama teman-teman, tapi kan kita katakan sendirian ya, karena nggak bersama keluarga gitu ya. Aku diperbolehkan gitu. Terus aku minep di Bandar Lampung untuk ikut karantina segala macam, itu aku diperbolehkan gitu kan. Sedangkan kayak aku ngerasa masih banyak loh orang tua di luar sana yang benar-benar ngejaga anak-anaknya, apalagi anak perempuan ya Disti. Iya. Anak perempuan buat keluar jauh gitu. Tapi aku diperbolehkan, yang penting alasannya jelas, mau ngapain, sama siapa, kapan, itu harus jelas kita menginformasikan itu ke orang tua gitu kan. Dan aku benar-benar didukung banget sampai aku bilang sama ibuku, "Mak, sebenarnya boleh nggak sih aku nih
ikut ini itu. Bahkan aku ada niatan aku pengen banget ini ke Palembang, tapi aku harus cari acara dulu ke Palembang. Ibuku cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu masih muda gitu. Jangan sampai nanti ketika kamu keluar, ketika kamu udah dewasa, kamu keluar, kamu nggak tahu daerah itu apa, kemudian kamu nggak tahu cara ini cara itu gimana, kamu malu untuk bertanya, alhasil yang susah kamu sendiri gitu. Aku ngerasa didukung banget sih di situ, Adisti. Kalau tadi kita bahas orang tua Kak, sekarang kita bahas peran kampus nih. Gimana dukungan kampus terhadap Kakak, apalagi Kakak ikut duta nih sekarang, gimana Kak? Peranan kampus ya, Iya. itu juga jadi salah satu hal paling berharga. Aku nggak ada niatan untuk melanjutkan pendidikanku di sini, tapi aku dapat rekomendasi dari tanteku bilang kamu kuliah di sini deh, coba. Aku coba untuk daftar di sini, dan ternyata alhamdulillahnya lagi aku dapat lingkungan yang mendukung banget. Aku benar-benar dapat lingkungan yang mendukung, akademik yang mendukung. Jujur kemarin waktu pas ke Jakarta itu aku dapat dukungan dari kampus. Kemudian waktu pas pemilihan Duta Bahasa 2025 juga aku dapat dukungan dari kampus. Aku diberi izin, aku diberi dispen. Jadi nilaiku masih bisa tetap aman. Yang penting tugas-tugas aku tetap ngumpul lah ya. Iya. Tugas-tugas aku tetap ngumpul, tapi mereka paham alasan aku nggak masuk ke kelas itu kenapa gitu. Aku lagi di tahapan seleksi, dan semua itu aku bayar setelah aku keterima gitu. Setelah aku lolos menjadi Duta Bahasa, aku bayar itu semua. Aku selesaikan semua tanggung jawabku sebagai mahasiswa, dan itu dosennya benar-benar memberikan penghargaan yang menurut aku wah banget sih. Teman-temannya juga kayak selamat ya. Aku ngerasa kayak ternyata teman-teman aku mendukung aku gitu. Terharu Berarti kampusnya mendukung sekali ya Kak ya? banget. Terus kalau untuk rencana Kakak nih Kak, setelah Kakak ikut Duta Bahasa, terus kontribusi apa yang bakal Kakak lakuin nanti untuk Provinsi Lampung? Untuk Provinsi Lampung, oke, cakupannya luas banget ya. Kalau Provinsi Lampung aku bersama tim gitu kan. Iya. Tapi kalau dari aku pribadi, untuk yang terdekat deh, untuk kampus, itu salah satunya aku mulai menggerakkan literasi di kampus, Adisti. Jadi aku menggerakkan itu lewat UKM Karya Sena atau UKM Seni. Nah, di dalam UKM Seni itu tuh ada salah satu bidang namanya itu bidang sastra. Dari bidang sastra itu aku jalankan satu program kerja, yaitu di setiap hari Kamis atau di hari Rabu itu kita kumpul untuk sekadar baca buku dan diskusi buku. Gitu. Supaya apa? Supaya tingkat literasi di kampus nggak usah di kota deh ya. Di kampus kita tuh juga bisa minatnya tuh semakin banyak gitu. Berarti Kakak setelah ikut organisasi, setelah banyak berkenalan dengan orang-orang baru, itu sangat luas banget ya Kak wawasannya. Setelah Kakak sebelumnya katanya mahasiswa kupu-kupu nih ya Kak ya. Iya, betul banget. Tuh teman-teman, jadi kalau misalkan kalian pengen berkembang, bisa banget ikut organisasi-organisasi. Terus Kak, sekarang aku pengen nih buat kasih ke teman-temannya ajakan atau motivasi nih untuk yang nonton podcast kita hari ini. Pesan dari aku untuk teman-teman semua, siapapun yang akan menonton podcast pada siang hari ini, aku pesan supaya teman-teman bisa percaya diri dengan apa yang teman-teman lakuin dan merasa tanggung jawab dengan keputusan yang telah teman-teman ambil gitu. Jangan pernah takut untuk memulai ya. Oke, Kak Niken, makasih banyak ya Kak ya. Udah Sama-sama, Disti. nyempatin waktu jauh-jauh loh guys dari Bandar Lampung ke sini untuk ketemu aku podcast di sini. Ya ampun, makasih banyak Kak. Sama-sama, di waktunya. deket kok, kepleset nyampe itu. Oke guys, gitu aja podcast hari ini. Kita tutup nih. Oke, boleh. Kalau mau lanjut juga nggak apa-apa, sampai pagi nih kita. Oke guys, makasih banget yang udah nonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys ya. Bye-bye. Dadah.